Wah, piye iki? Ndelok TV, ndelok HP, internet isine saiki kaya ngene kabeh. Perpolitikan ra genato. Ya biasane kae. Lah kok tumben-tumben kowe nontonmu politik. Biasane nonton dangdut pantura. Iki lho Ndre, biasane kowe sok mengikuti perpolitikan. Abang, ijo, kuning apa biru? Wah, ya memang sudah mendekati itu ya seperti itu, Mas. Wah, aku yo bingung kaya awak dhewe iki lho. Jane kan awak dhewe biru iki kan mewarnai to, mewarnai kasanah kehidupan iki kaya ngono kuwi penuh dengan warna. Ora. Sing tak takokke iki saiki iki kaya awak dhewe. Kan wong minoritas to ya nang kene iki, Katolik. Posisi awak dhewe jane ya piye lho, Pak? Panjenengan sing senior bola-bali nyoblos mbuh piye? Aku santai wae. Tak anane. Anane ya. Nek kuwi ngono urung nyoblos ya cah cilik. Nek ana sing apik ya dicoblos, nek ora ana sing apik ya tinggal bulan. Masyarakat iki jan kudu ana edukasi kaya niki. Nah, kudune ana kaya ngono kuwi dadi ben ora bingung. Rasa nonton nggon politik. Delok TikTok wae. Joget-joget. Nah, kuwi tapi aku saiki install kuwi sing do ning panggung politik ya melu TikTokan ya. Ya TikTok wae. Tapi ya penting lho politik iki. Penting jane. Nah, saiki seberapa penting ya? Saiki ben luwih penting, ben luwih penting apa luwih cetha. Rada bingung to. Bingung tenan. Bingung ora? Delok HP beta. Ngene. Kudu takon saiki. Takon sapa? Ya sing cetha kudu takon aku iki soleh. Soleh iki. Ampuh jarane sibuk pas pampres popo wae. Ngabar-ngabar. Sudah lama tidak beredar dia itu. Nuwun Mas. Wah, nah iki Sugeng Dalu. Sugeng Dalu berkah dalam. Saking pundi niki kok? Iki wau saking Dewan Paroki do ngobrol-ngobrol nang riko yo. Ya. Kok wiro. Mbok jenenge lenggah. Mriki to, Pak. Kaya apa bae. Saya ada kopi loh. Mau bikinin enggak? Oh iya iki ngono guys. Kopi ya. Wiro panjenengan sedaya kok ketok asik li ngobrol niku. Ngobrol ki napa to? Ngeten iki lho, Pak. Ini tadi ceritanya Mas Agung ini. Kok wong biasane le ditonton ki dangdut pantura saiki le diomongke politik. Apa mentang-mentang iki 2023 mlebu ning tahun politik apa terus fokusmu berbeda ngono apa piye? Iya ya. Sampean ki cah enom Mas Agung. Jenengan ya cah enom. Aku ya enom, Pak. Jenengan cah enom. Kudune warga gereja itu sadar tentang politik. Ben ora ming asal melu kono melu kene. Saiki kebetulan niku kula ki ngobrol karo koordinator bidang PK3. Niku sing anu niku gereja gawe napa nggih carane gawe formasi sing menangani tentang itu. Nah, iku kula bar dijak ngobrol kalih sing asmane Mas Thomas. Wah, pas nih Pak. Berarti kayane wong kutha iki rasa basa Jawa iki. Nah, ya monggo diaturi mawon Pak. Ya, diatur nggih. Wong kutha iki bahasa Indonesia. Nah, harus bahasa Indonesia kita. Nah, saiki nunggu loro-lorone dhewe ning kene. Nunggu Pak Thomas iki mau karo ngenteni kopine. Wah, cocok. Oleh udut ya ta? Ya ora iki kan awak dineng. Iki Mas. Iki teko. Nah, cocok iki. Kemana Pak? Nah, situ aja. Iya, Mas punya angkringan ya? Kau bawain kopi. Oh, hilang. Ya. Nggih. Pak Thomas ngobrol sedherek kali Romo. Mungkin nek sifat iki kita mawon kita aturi tindak mriki nggih. Siap. Nah, kae malah wis teko. Pak Thomas. Nah, monggo Pak. Niki dijak ngobrol-ngobrol kali rincang-rincang. Kali ngopi, Pak. Duduk aja. Sini Pak.
Nah, monggo Pak. Ikut ronda ini. Nggih. Lingkungan ronda. Monggo. Nah, dalem. Mas dalem. Ngopi enak niki. Nah, nggih. Monggo sekecakaken. Go Pak Thomas, lenggah Pak Thomas. Saya dulu. Selamat malam. Sugeng dalu, Pak. Di sana. Monggo mriki. Di sana. Nah, aku tak geser ini. Wah, ini jaketnya ngebak-baki. Nah, Pripun Mas Andi? Nah, kebetulan ini Pak Thomas, kami kan ya ini baru ronda, kebetulan kok ada obrolan tentang politik gitu loh Pak. Itu kan sekarang apa di dunia media sosial itu kan banyak sekali toh Pak informasi-informasi yang terkait dengan kemasyarakatan dan dunia politik itu terutama ya kita kan sudah masuk ke tahun politik ini. Nah, kita itu serba bingung, Pak. Bagaimana kita bersikap, terus nanti bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai warga masyarakat dan sebagai warga gereja. Nah, Mbok Menawi, ya, siapa tahu Pak Thomas ada pencerahan buat kami semua. Wah, sekalian belajar gitu loh, Pak. Nah, Nggih. Ya, terima kasih. Sebenarnya, saya tuh tidak memberikan pencerahan ya. Wah. Ya, gini. Dalam arti begini. Memang sekarang itu kan kita akan menginjak tahun 2024. Yang mulai sekarang itu sudah disebut sebagai tahun politik ya. Nah, untuk mensikapi hal itu atau menghadapi hal semacam itu, kita tuh sebagai umat gereja, khususnya umat gereja ya, kita tuh kudu piye ya. Kudu piye dalam arti bersikap ya. Karena jangan sampai nanti ke depannya itu kita tuh setelah bersikap tapi kita tidak bisa satu kesatuan lagi, malah jadi congkrah kalau orang Jawa bilang gitu. Kalau kita menghadapi itu malah umat kita ini yang dengan umat Katolik loh ya khususnya, karena kita itu nanti arahnya mensatukan visi, misi atau arahan supaya kita tuh satu. Nah di situ kebetulan saya berada di Komisi PK3. Ya. PK3 itu adalah panjangan dari penghubung karya kerasulan kemasyarakatan. Penghubung karya kerasulan kemasyarakatan. Pas banget ini. Kemudian apa toh tugas atau fungsi dari PK3 itu? Nah, selama ini kan kita sering ya mensosialisasikan apa itu PK3 khususnya di paroki-paroki. Saya lupa. Itu komisi baru ya. Kok Ya. saya belum pernah dengar. Ya, sebenarnya dulu itu PK3 itu belum terbentuk. Tahun ini sudah ada. Dalam tahun itu kita masih dalam satu bidang ya, yaitu kemasyarakatan. Sekarang sudah ada PK3. Nah, apa toh fungsinya PK3? Kebetulan saya bawa ya sedikit catatan waktu. Mungkin nanti bisa saya sampaikan. Ya. Nah, disampaikan saja Pak. Catatannya sambil diambil juga boleh. Ya, nah, supaya ya. lebih jelas lagi Pak. Iya, karena kan saya nanti belajar panjangan ya. Iya. Jadi kan akan ngantuk. Karena kebetulan pas rondo ini. Monggo sekali disampaikan. Mungkin saya bisa saya sampaikan ya. Iya. Iki kok sepimen tuh. Iya. Golek gorengan kono. Golek gorengan. Wah, Sing panas ya, Dik ya. Lomboke akeh. Saya teh aja ya. Bisa saya bacakan ya. Apa itu PK3, kemudian apa toh fungsinya dan sebagainya. Ya.
Iya. Apa toh itu komisi PK3? PK3. Aku taknya, Kak. Yang tadi ya monggo. Yang tadi adalah panjangan adalah Komisi Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan. Itu adalah salah satu ya di situ. Salah satu komisi atau bagian dari karya pastoral gereja. Ya. Jadi karya pastoral gereja yang bertugas ya sebagai pelaksana. Itu pelaksana, penggerak ya, dan penyelenggara yang menghubungkan karya-karya pastoral, sosial, politik, kemasyarakatan gereja dengan pemerintah daerah dan lingkup wilayah tertentu. Ya. Apa itu? Ya dalam arti Komisi PK3 tadi. Ya itu seperti itu. Kemudian PK3 ya itu berfungsi sebagai apa? Ya di sini fungsi atau PK3 itu penghubung antara gereja ya dengan para aktivis ya. Di sini garis bawahi penghubung dengan para aktivis ya, para aktivis ya kemasyarakatan. Contohnya beliau ini ya. Aktivisnya. Aktivis apa? Forum Masyarakat Katolik itu. Ya, cocok. Tuh, situ. Kemudian juga nomor 2 itu adalah sebagai penghubung ya, gereja dengan mitra-mitra kerja. Mitra-mitra kerja itu ya secara umum ya, terkadang apa di situ gereja itu yang kita bermitra dengan mitra kerja. Kemudian penghubung ya antar mitra kerja di bidang sosial politik kemasyarakatan. Nah iki sing rada penting iki. Ini ya yang Makan ke mumet. Ya. Mumet gimana Mas? Mumet. Masalahnya Aku ndelok berita, lihat Ya, berita, itu TV, Ya. internet, isinya semua kayak gitu semua. Lah, begitu lah. Kita kan masalahnya ngeten, Pak. ya. Ada beberapa kaum muda Katolik itu. Saiki nek ana pemilihan legislatif, pemilihan bupati, pemilihan gubernur atau pemilihan presiden, nek ra ono ngene itu mereka diam ya, Pak. Nah, Wah, aku nek ra ono ngene kok men ra berpartisipasi. Itu gimana itu? nah inilah yang sebenarnya mulai saat ini ya. Mari kita sadar diri, menyadarkan diri kita bahwa dengan tadi yang sampaikan nek orang ini aku yo wis pokoke ora gitu kan. Itu berarti kan kita kalau bahasanya itu kita itu kan menjual ya. Menjual apa ya? Menjual kita mosok wong Katolik kok yo ana nemu mikir ke duit, walaupun duit itu penting ya. Tapi dalam arti kalau kita mendapatkan hanya sekecil itu, kalau menurut saya ya, kecil itu tapi mengorbankan umat kita ya, yang mana mengorbankan minimal suara kita tidak didengar ya. Di dalam politik suara kita tidak dengar, yang didengar hanya saat kita memberikan ininya tadi yang didengar. Masalahnya gini, Pak. Apakah mampu dengan umat gereja yang sedikit ini kita bisa terwakili? Apakah mampu dengan suara sekecil ini kita bisa mendapatkan orang yang akan mewakili di dewan atau sebagainya? Apakah mampu kita? Kenapa mampu atau tidak? Kita berusaha untuk mampu, ya. Mesti kita akan mampu. Apalagi kalau kita tidak melihat dengan tadi itu bahasanya tuh tidak ada acuan ya. Orang bawa, aku amplop aku surah. Itu jangan, ya.
marilah kita mulai saat ini kita satukan. Dalam arti kita satukan yo sebagai nun sewu kita sebagai umat Katolik itu ya ayo toh kita ya nek melalui PK3 dan bahkan kita punya teman kerja yaitu FMKI dan sebagainya. Mari kita satukan. Yuk nek milih itu ya satu hati. Dalam arti satu hati itu ya umpamanya kalau kita ada 2 calon ya salah satu kudu gelem kalah toh ya. Bukan gelem kalah tapi mbok yo ngalah ya. Agar supaya kita itu iso narik atau kita bisa memunculkan satu itu ya. Yang mana nantinya yo nek sudah di dalam atau sudah di dewan dan sebagainya atau di perangkat dan ya paling tidak mereka itu bisa memberikan suaranya berkaitan dengan bahasa kita kauterian kita itu ya. Nyun sewu Pak, umpamane dalam target sing jenengan aturke tadi PK3 itu dalam waktu dekat ini pembelajaran politik apa yang akan dilakukan untuk masyarakat Katolik. Lah, itu apa? Ya, kita kan makanya konkretnya membuat suatu kegiatan atau program itu pendataan ya. Mencari data. Ya, pencari data itu yang berkaitan dengan karya kerasulannya ya. Mana kita main ke RT atau saya umat kita yang menjadi RT. Oh, yang kerja di bidang sosial kemasyarakatan. Iya. Kayak umpamane apa? RT, Pak RT, Pak Duko, ya. Penggerak PKK, terus apa meneh ya? Instruktur senam. Makane oke lho. Jangan salah lho. Itu ya termasuk tahu. Ya itu walaupun hanya benar ya. Walaupun hanya instruktur senam di tingkat RT atau di tingkat kelurahan. Tapi seorang tadi apa? Instruktur Senam. Senam. Dilalah instruktur senam. Pak Yusuf ikut ikut sebagai instruktur senam. Beliaunya orang Katolik. Beliau sing melu atau anggotanya atau pesertanya kurang majemuk gitu ya, segala macam. Nah, itu bisa ditarik mahasiswa. Sesuk nek iso. Berarti Mas Adi ini ketua Jadilan berarti potensi ya Pak ya? Nah, sangat potensi ya. Karena masanya itu tadi ya. Siapa Jadilan saja yang banyak. berpotensi itu tadi Pak. Nah, intinya itu ada yang bisa mempengaruhi itu loh. Mempengaruhi. Berarti walaupun tidak memangku jabatan, tetapi kalau berpengaruh. Iya. Perlu itu ya sangat bagus mah itu ya. Saya kira karena memangku jabatan ning ya itu tadi hanya mangku istilahnya pasif ya Pak. Hanya ya di zona nyaman itu loh. Yang paling berarti kan di situ. Terus aku mewakili. Ya, bukan tidak mewakili. Ora gelem. Jadi ya mau sing penting aku melu omong ndak jabatanku dicopot. Pamane lho itu. Jadi nganu ya Pak Thomas. Diharapkan warga gereja itu di semua lini kalau memang punya potensi, punya kemampuan, berkiprahlah di situ. Iya. Menjadi orang yang bisa diandalkan di segala komunitas. Iya. Yang pada akhirnya di situ kita bisa memberikan pencerahan hal-hal yang baik, termasuk nek ono pilihan, kita bisa mensosialisasikan orang-orang yang betul-betul nasionalis dan berkomitmen dengan kebangsaan ini. Dan yang penting mempengaruhi, ya. Ya kita bisa mensosialisasikan, tapi merasa mempengaruhi ya piye kan begitu. Ya. Sehingga seperti Nujawu nih ya, seperti apa yang disampaikan oleh Romo Viker kita, ya Romo Viker kita itu kan, nah iso umat Katolik itu ya ditampa ya ketara. Ya ketara, ya ketara. Ya, kan gitu. Iso ditampa, nih ya ketara. Ketarane ya ketok. Oh, wong Katolik. Ya makane lho kan. Kayak wong Katolik. Wah, ternyata wong Katolik apik. Sehingga ya itu tadi. Ketara ditampa dengan macam ditampa tadi ya. Nyatane dadi pelatih senam ya. Iya. Sing melu ya kowe. Jadilan mamane.
Wo kuwi sing melu ya. Wah, ketan jadilan itu. Nah, ketan apa nih? Wong-wongane Pak, bukan duitnya. Wong-wongane. Nah, ini sudah mulai ketara belum ya ini? Mei 2024. Ini kan sudah 2023. Samar-samar, Mas. Ini masih samar-samar. Mungkin kalau umpamanya sudah ada ya kita mulai. Nah, Bahasanya gini. momennya Pak, Iya. ini Pak. Kita boleh Linga-lingu. ya linga-lingo terus sedikit mempengaruhi ya. Wah, iki sapa lah. Ini calonnya iki dan ya kita cari ya. Yang dalam arti melihat itu dalam arti ya kita jangan memutuskan sendiri, lihat dulu ya dalam arti dari mana kalau kabaris kok PK3, kabaris kok FMKI dan sebagainya, kabaris kok sing apik iki dan sebagainya. Kita juga mempelajari ya. Jangan yuk alut grup yuk kan jangan. Yang jelas ya PK3 itu bisa untuk konsultasi bisa. kalau kita bingung mau milih siapa gitu. Ya. Saya kan wong budul, Ya. nggak tahu politik. Nggak tahu politik. Dan Ini pengen- jadwal itu banyak. Saya Pengen kan nggak berpolitik, tahu. pengen berpolitik ya. Buatan, Kalau bisa berpolitik lah. Ya, buatan aja berpolitik. berpolitik. Cuman mau mempengaruhi teman-man saya di Jatilan itu kan saya nggak tahu. Dalamnya berpolitik ya. Cocok berpolitik ya. Tapi kita tidak menunjukkan bahwa kita berpolitik. Mempengaruhi itu sudah salah satu. Ya. Pengaruh itu sudah Ngajak ya. Ngajak dalam satu tujuan itu ya. Jadi Ketemu tercapai, wah. Jadi gini ya Pak Thomas, bahwa gereja tidak menunjuk partai 1 atau partai 2, tapi cuma mengajak warga gereja untuk sadar politik. Gitu ya Pak Thomas. Gereja itu tidak mengajak ya. Tidak memihak ya, tidak boleh ya. Ayam. Gereja itu tidak boleh. Cuma Ya, mengajak untuk sadar politik gitu ya. ya paling tidak ya berpolitik lah ya. Nanti di situ di dalamnya adalah FMKI ya, ada nanti FMKI di situ. Bahwa sebagai umat Katolik itu adalah umat ya, umat Katolik itu sebenarnya sudah termasuk di dalamnya sebagai FMKI ya, forum masyarakat Katolik Indonesia itu otomatis warga gereja atau warga Katolik otomatis menjadi anggota forum masyarakat Katolik Indonesia itu karena apa? Di situ itu wadah yang betul-betul bisa menjadi tempat untuk berdiskusi masalah politik dan kemasyarakatan biar warga Katolik itu memberikan kontribusi buat masyarakat dan juga memberi kontribusi buat bangsa Indonesia ini dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang paling atas. Itu jelas saiki. Nah, pokoknya goalnya ya. nah, Goalnya itu bonum komuning ya. Itu ya. apa itu Pak? Ya itu untuk kesejahteraan umum. Kita khususnya kesejahteraan bersama lah, bersama sebagai umat Katolik. Goalnya ke situ. Ya kesejahteraan dan biasanya nek kita waton ya dalam arti ya akhirnya pecah dan sebagainya ya gimana kita akan mendapatkan ke situ. betul. Ya itu. Goalnya kan. Oke. Nah, wes jelas saiki. Nah, Wis Wis. lek ngene iki heeh. aku tak nyusul nang golek gorengan Lah. teko-teko. Lho lah, yo Iya, ki mau iya. gorengane ning ndi iki mau? Wah, jan. Wah, Susul. Lah iya. Ya Duluan ya, Pak, ya. Matur nuwun Mas. Nggih, Dan matur nuwun. Wis asal salaman awak Iya, dikenal. wes. bolehkah saya tak izin juga ada kepentingan. Nggih. Mungkin. Matur nuwun sangat Pak Thomas yang Matur nuwun. sudah Mudah-mudahan memberikan pencerahan. Depannya nanti kita bisa Jadi mungkin nanti teman-teman yang mau istilahnya nyantrik, belajar membuka wawasan untuk gimana sih politik itu, terus kemudian bagaimana berwarga negara yang baik itu seperti apa, nanti mungkin bisa diskusi Ya, malih, kita Pak, nanti. nggih. Di Kalau PK3 dan PK3 FMKI deh, Mas. Nggih. Nah, Terus masuk situ. Syukur nanti ya umat kita ya mau diajak kita undang untuk
kita sosialisasi tentang P3 tadi. PK3. Di dalamnya nanti kita akan tahu bahwa iki loh sebenarnya. Itu aja. Matur nuwun. Mungkin gini, Matur nuwun. ada kurang lebihnya saya menyampaikan dan mungkin ada tutur kata saya yang ya kurang berkenan. Mohon maaf ya. Matur nuwun sangat. Hanya itulah tadi mengganggu waktunya diseret-seret Mas Yoswo. Diampirke ya. Nggih, matur nuwun Mohon sangat. izin. Mohon maaf. Bareng. Ini dulu. Sudah. Saya tadi pesen teh belum datang juga. Wah, Gorengannya nggih dereng dugi. iya. Bareng matur nuwun Ji. Monggo. Iya, ya. Dari Matur nuwun Pak. Kadalem. Anu Pak apa Mas ya.